pohon ara tersebut menunjuk pada umat Israel di zaman itu. Dan kalau di zaman sekarang menunjuk pada saudara dan saya, jemaat kudus. Tuhan Allah menanam kita di dunia ini sebagai pohon ara. Dan Allah menaruh harapan pada saudara-saudara. Nah, ini adalah kasih karunia Allah. Amin. Masalahnya, jika percaya ya oke. Tapi karena tidak bisa percaya, makanya tidak ada buah. Sang Tuhan mencurahkan perhatian dan kasih sayang bukannya pada pohon anggur, tetapi pada pohon ara. Kalau begitu, pertanyaannya sekali lagi, kurun waktu 3 tahun yang mana Sang Tuhan terus datang dan terus menanti itu adalah kurun waktu yang seperti apa? Kurun waktu 3 tahun adalah masa pohon ara bertumbuh. Itu adalah masa pohon ara menghasilkan buah dan waktu untuk matang. Jika kita diam begitu saja di posisi yang sama tanpa pertumbuhan, maka apakah Tuhan akan suka? Waktu yang kita peroleh di bumi ini itu terbatas. Muka kita, coba bayangkan saudara, muka kita ketika lahir itu tidak tetap tinggal apa adanya, tetapi akan menuakan saudara. Saat lahir muka saudara sudah berubah sekarang. Demikian juga kita harus sadar bahwa kesempatan tidak akan terus diberikan tanpa henti. Pohon ara yang ditanam Sang Tuhan itu memiliki keadaan lingkungan yang baik. Yaitu ditanam di tanah yang subur, yang nutrisinya berlimpah. Bukankah itu adalah keadaan yang baik dibandingkan pohon ara yang bertumbuh di pinggir jalan? Sang Tuhan melihat bahwa itu sungguh amat baik. Lalu pohon ara tersebut menerima perlindungan sebagai milik khusus dari seseorang. Bukan dibiarkan begitu saja, tapi milik dari seseorang. Pohon ara tersebut bisa dirawat dengan baik dengan menerima pengurusan yang khusus dari Allah. Kemudian ketika bertumbuh dan menghasilkan buah, pohon ara tersebut tidak mendapat gangguan apapun. Perihal pohon ara tersebut diletakkan di posisi dan lingkungan yang khusus, dapat dikatakan bahwa itu adalah kebahagiaan dari bangsa Israel. Juga kebahagiaan bagi kita semua saudara hari ini. Mereka menerima hak istimewa, kasih khusus dari Allah berupa cahaya matahari, hujan, angin, embun, dan udara. Allah yang adalah Sang Tuhan kebun anggur, Allah yang adalah Sang Tuhan hanya memiliki sebuah tujuan, yaitu buah dari pohon ara. Lukas 13 ayat 6, ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Di sini mencari, bahasa Yunaninya zeteo, artinya berkeliling untuk mencari. Ada di mana? Berkeliling untuk mencari. Hendak memperoleh. Menanti dengan berusaha.
Ini memperlihatkan dengan baik tentang tujuan Sang Tuhan membesarkan pohon ara yang hanya hendak mencari buahnya. Ayat 7, aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Sang Tuhan benar-benar tidak ada suatu tujuan yang lain, misalnya untuk pakai kayunya dan sebagainya. Tujuan Sang Tuhan membesarkan pohon anggur dan pohon ara itu adalah buahnya itu saja, buahnya, hanya buahnya saja. Ayat 9, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Jadi buah itu sendirilah fungsi pohon ara serta tugasnya. Kedua, kita lihat yang kedua, kekecewaan yang besar dari Sang Tuan kebun anggur. Kekecewaan yang besar dari Sang Tuan kebun anggur. Lukas 13 ayat 6. Lukas 13 ayat 6. Seorang datang untuk mencari buah pada pohon itu. Ayat 7. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Sang Tuhan bukannya mengirim hamba, tapi secara langsung datang mencari buahnya. Yaitu Sang Tuhan datang dalam penantian dan harapan akan buahnya. Tapi keluarlah hasil yang benar-benar berbeda dari penantian dan harapan Sang Tuhan. Itu adalah fakta bahwa pohon ara tersebut tidak menghasilkan buah apapun. Pada akhirnya Sang Tuhan sangat kecewa. Sang Tuhan melihat bahwa itu sungguh amat baik awalnya. Jadi Sang Tuhan datang dengan harapan. Tapi saat datang dan lihat tidak menghasilkan buah, tidak kelihatan. Untuk menghasilkan buah itu bukanlah urusan Sang Tuhan, tetapi urusan si pohon ara. Nah, saudara-saudara, sampai hari ini seiring percaya Yesus puluhan tahun, kita memberi pengakuan iman. Kalau begitu, apakah kita menghasilkan buah iman yang berkenan pada Tuhan, yang diingini Tuhan? Buah iman, inilah imanku terhadap Tuhan. Apakah kita menghasilkan buah doa saat teduh, saudara merasa senang, ada keyakinan untuk dikabulkan doanya? Buah pujian, buah pelayanan dan pengabdian. Allah yang adalah Sang Tuhan hanya mencari buah dari kita, saudara. Karena itulah rencana dan tujuan yang sebenarnya dari Sang Tuhan. Jelas, saudara, itu adalah kurun waktu Sang Tuhan menantikan buah. 3 tahun kesempatan untuk bertobat, kurun waktu kasih karunia. Itu adalah kurun waktu bangsa Israel menerima kasih Allah serta kasih karunia-Nya. Jadi Sang Tuhan investasikan banyak hal, keringat, waktu, uang, dan jerih payah. Tapi hasilnya hanya membawa kekecewaan besar saja. Lukas 13 ayat 6 sampai 7. Tetapi ia tidak menemukannya. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Jadi pada tahun pertama tidak ada. Lalu pada tahun kedua, tahun berikutnya tidak ada lagi. Dan pada tahun ketiga juga tidak berbuah. Maksudnya pada masa lalu maupun masa sekarang tidak mendapat satupun buah. Nah, hari ini pertanyaannya, hari terakhir di tahun 2020 ini pada kita, apakah ada buah yang bisa kita keluarkan di hadapan Tuhan? Yaitu buah iman, buah kejujuran,
dan ketulusan, serta buah kesetiaan di hadapan firman. Sang tuan marah sambil berkata, aduh, untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma? Dan sang tuan berketetapan hati untuk menghukum sehingga memanggil pengurus kebun. Ayat 7, aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Percuma. Akar katanya argeo, artinya tidak aktif, malas, atau tidak berguna. Nah, ini adalah pengajaran bahwa jika tidak ada buah, maka kita akan menjadi orang yang membawa kerugian pada kerajaan Allah. Dan pada akhirnya akan dibuang karena tidak berguna sebagai orang yang jahat dan malas. Yaitu akan tampil sebagai pohon yang dikatakan hidup padahal mati.